Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pelaksanaan dari tugas 1 cukup banyak yang mendapatkan nilai yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekeliruan dalam menyajikan jawaban. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat sebagai upaya perbaikan pada diskusi dan tugas berikutnya. Paparan ini akan mengulas terkait pertanyaan, pemahaman konteks, penentuan referensi, kerangka jawaban, lalu bagaimana membangun argumen, serta contoh dari sitasi. Oke, kita ke pertanyaan pertama pada tugas 1, diawali dari adanya contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Kemudian diberikan 2 pertanyaan dengan basis contoh kasus tadi, yaitu adanya suatu PT Maju Jaya, dia ternyata diketahui melakukan pencemaran, dan hasil pemeriksaan atau inspeksi menemukan bukti dari pelanggaran tersebut, sehingga dijatuhkanlah sanksi administratif berupa denda dan perintah penghentian sementara. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, yang pertama, analisislah instrumen sanksi yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Artinya apa? Ya, sanksi yang dikenakan tadi, bukan keseluruhan jenis sanksi yang ada. Lalu kedua, langkah-langkah hukum yang dapat diambil PT Maju Jaya apa saja nih setelah dikenakan sanksi, lalu bagaimana yang harus dilakukan. Dari contoh kasus dan pertanyaan tersebut, kita dapati beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan konteks dalam tugas. Yang pertama adalah kasus tersebut berupa pencemaran lingkungan. Unsur berikutnya, ternyata hasil inspeksi ditemukan bukti. Artinya memang pencemaran tersebut bukan sekedar dugaan, melainkan sudah terbukti. Oleh karena itu, kemudian adanya pengenaan sanksi administratif. Bahkan pengenaannya itu secara kumulatif, yaitu denda dan penghentian sementara, di mana penghentian sementara tersebut berlaku sampai perusahaan mengelola limbahnya. Oke, dari kata kunci yang tadi, lalu kita tentukan nih referensinya. Unsur-unsur yang tadi kita sudah ketahui, kita cari referensi apa yang dapat mendukung kita untuk menyajikan sebuah jawaban. Untuk mencari referensi, kita bisa juga kata kunci yang kita gunakan di awal itu pencemaran sama sanksi administratif. Sehingga bisa nanti kita temukan beberapa referensi yang muncul, yaitu Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan juga jangan lupa menggunakan BMP ADPU 4332 sebagai bahan utama dan didukung oleh buku-buku hukum yang lain atau jurnal yang memuat teori hukum, ilmu hukum, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Penggunaan AI atau situs tanya jawab itu hanya sebagai pengaya saja, sebagai pengantar rekan-rekan untuk menyajikan suatu jawaban. Jangan hanya mengcopy paste dari hasil penggunaan AI dan situs tanya jawab tadi, termasuk situs tanya jawab itu beberapa media atau beberapa penyedia layanan yang memberikan jawaban-jawaban hukum terhadap kasus-kasus yang ada itu jangan hanya copy paste, tetapi dianalisis itu sebagai bahan pengantar rekan-rekan untuk menyajikan suatu jawaban. Lakukanlah parafrasa, tidak mencuplik utuh, tapi diubah dulu kalimatnya. Ini untuk menghindari dari unsur-unsur plagiarisme. Lalu kerangka jawaban yang kita susun dulu dalam menyajikan jawaban nanti, buatlah secara terstruktur. Kita lihat dulu regulasi dan norma yang terkait, lalu teori apa saja sih yang bisa kita gunakan dari referensi-referensi yang tadi sudah kita tentukan sebelumnya, baru kita analisis kaitannya antara regulasi dan teori tadi, lalu kita tentukan apa ya kemudian hasil dari regulasi dan teori tersebut menggiring kita ke arah posisi apa untuk menjawab dari kasus yang ada tadi. Ingat, konteks pertanyaan pertama adalah analisis
terkait instrumen sanksi yang digunakan. Jadi dari cerita kasus tadi kan sudah jelas, sudah gamblang bahwa sanksinya itu ya sanksi administratif berupa denda dan penghentian sementara kegiatan. Jadi tidak perlu menyebutkan jenis-jenis ancaman pidananya, jenis-jenis sanksi administratif lainnya, dan seterusnya. Disebut silakan, tetapi jangan, untuk yang administrasi ya, silakan disebutkan jenis-jenis lainnya, tetapi jangan diuraikan terlalu panjang. Itu terlalu menyita waktu rekan-rekan sekalian dan tidak kontekstual. Jadi analisislah dari kasus tersebut, sampaikan jawabannya berpedoman pada referensi yang ada, baik itu undang-undang maupun teori. Penyajian teori akan lebih baik apabila disajikan lebih dari satu pendapat dan ada perbandingan pendapat. Nah, dalam menyajikan jawaban, ada beberapa jenis sanksi administratif yang ada. Mengapa kemudian dua sanksi tersebut yang dijatuhkan? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak teguran dulu? Seperti itu. Lalu tujuannya apa sih diberikan kedua sanksi tersebut? Apakah memang bisa sanksi administratif diberikan lebih dari satu? Yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, adanya istilah kumulatif. Nah, di sini karena keduanya sama-sama sanksi administratif, maka istilah atau teori yang menyatakan itu adalah kumulatif internal. Berbeda apabila yang satu sanksinya administratif, sanksi lainnya itu entah pidana, entah perdata, atau lain, itu dinamakan kumulatif eksternal. Nah, itu yang perlu diketahui rekan-rekan dengan mencari referensi-referensi yang ada. Baik, jadi sajikanlah jawaban hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pelanggar akibat sanksi yang ditetapkan. Ini untuk yang soal kedua. Baik sebagai upaya hukum maupun upaya pelaksanaan administrasi atau pelaksanaan sanksi, karena sanksi tadi baru bisa berakhir kalau sudah melakukan perbaikan. Nah, ini yang harus disebutkan. Dan dalam menyajikan jawaban itu, narasi yang dibangun harus mengacu pada referensi yang ada, baik undang-undang maupun pendapat ahli dari buku, jurnal, dan lain-lain. Jangan mengandalkan AI, situs tanya jawab, apalagi pihak lain yang tidak sah. Artinya apa? Ketika rekan-rekan menyatakan, oh, PT ini dapat melakukan upaya keberatan. Dasarnya apa? Cantumkan di situ. Oh, dasarnya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan upaya administratif itu ada dua. Ada keberatan, ada banding administratif. Sebelum ke banding Pengadilan Tinggi TUN. Jadi ini yang sebenarnya banyak yang keliru dari jawaban rekan-rekan, karena hanya menyebutkan adanya upaya administratif, setelah itu mengajukan banding ke Pengadilan TUN. Padahal di Undang-Undang Pengadilan TUN, kalau sudah ada upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka pengajuannya langsung ke banding Pengadilan Tinggi TUN. Seperti itu. Jadi bukan ke Pengadilan TUN lagi, tapi Pengadilan Tinggi TUN. Ini yang mungkin rekan-rekan perlu pahami. Dan terkait hukum acara TUN mungkin nanti akan dibahas di sesi kelima kalau saya tidak salah. Itu setidaknya yang perlu rekan-rekan uraikan, sehingga argumen yang dibangun itu ada dasarnya, ada landasannya, tidak sekedar pendapat saya, pendapat saya, pendapat saya. Itu tidak tepat kalau hanya menyampaikan seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ketika menyampaikan jawaban tersebut ada suatu statement, ada dasarnya, ya dasarnya itu harus disitasi. Sajikan dengan sitasi menggunakan metode footnote yang baik, dengan contoh seperti ini salah satunya. Jadi kita ada suatu statement, kasih footnote di sana, bawahnya diberitahu, diinformasikan sumbernya mana sih yang menyatakan hal tersebut yang dicuplik tadi. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan untuk ulasan tugas 1 ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk pelaksanaan diskusi dan tugas berikutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.